Salam sejahtera yang terhormat Ibu Lena. Saya Mark dari kelas 8C. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Rekan-rekan semua, sudah kita ketahui di era sekarang ini sudah tidak dapat disanggah lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan dan ketersediaan energi di negara tersebut. Sebut saja negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan Korea, ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang yang bisa diandalkan untuk pembangunan bangsa dan negaranya. Namun dalam pengadaan energi tertentu saja harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup, karena lingkungan tempat makhluk hidup ini bernaung tak kalah pentingnya dari kebutuhan hidup lainnya. Merusak lingkungan hidup sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Lingkungan hidup suatu negara akan sangat berkaitan dengan negara lain karena kita tinggal di bumi yang sama. Sebab itu pula setiap negara sangat berkewajiban untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini, seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut menaik yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil dan daratan di sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan angin topan akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian daratan Amerika, diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah berbahayanya bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006, telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa peklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih mempunyai kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah dan akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita. Penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu, berbagai
upaya dilakukan orang untuk mencegah tambahnya kerusakan lingkungan, seperti yang diselenggarakan KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan sebagainya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomis sangat kompetitif bila dibandingkan dengan menggunakan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Di samping itu pun gas alam juga menimbulkan metana dalam proses penyediaannya, yang kesemua itu juga dapat menurunkan. Di samping itu gas alam juga menimbulkan metana selama proses penyediaannya, yang kesemua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meski akhir-akhir ini muncul teori tentang efek rumah kaca, seperti menurut Periset Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas mataharilah yang berpengaruh pada naik turunnya suhu global. Namun mengurangi pembakaran fosil bagi pemenuhan kebutuhan energi tentu mempunyai manfaat yang besar, dan tidak sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan oleh anak cucu kita nanti. Pembakaran fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara besar-besaran dilakukan orang untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, industrialis, dan transportasi. Khususnya untuk bahan bakar bangkit listrik, sebenarnya penggunaan bahan bakar fosil sudah bisa ditekan sekecil mungkin karena ada teknologi modern yang menggunakan bahan bakar lain non-fosil yang lebih irit dan produktif, aman, dan tidak menimbulkan polusi. Di samping itu pun bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak harganya cenderung terus meningkat. Persediaannya juga sangat terbatas. Orang tidak mungkin harus ketergantungan terus-menerus kepada bahan bakar minyak, karena suatu saat cadangannya akan habis. Oleh karena itu, bagi Indonesia, kini saatnya kita memanfaatkan bahan bakar non-fosil untuk berbagai keperluan. Demikian, selain turut melakukan upaya pelestarian lingkungan secara global, juga sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang sudah semakin menipis di negeri ini. Rekan-rekan semuanya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kelestariannya. Jangan sekali-sekali merusak dan mencemari lingkungan sekolah kita, rumah kita, pokoknya lingkungan di sekeliling kita, karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam berbagai aspek kehidupan ini. Apakah itu air bersih, udara bersih, tanaman obat-obatan, dan sebagainya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang, bahkan punah. Sekali lagi, mari kita menjaga lingkungan kita. Saudara-saudaraku, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati ini merasa prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti. Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah, sementara itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain, dengan kemungkinan banjir yang siap mengancam setiap saat. Saudara-saudaraku, sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang terkait antara satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya.
Maka dari itu sudah gila kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan pembabatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari dan kelangsungan hidup segenap komponen alam. Seperti kita ketahui, pada saat ini kita sering mendengar banjir baik di kota maupun desa. Apa penyebab terjadinya banjir? Ya, salah satunya adalah terhambatnya aliran sungai, kali, dan selokan. Akibatnya adanya penumpukan sampah. Apabila aliran air tersumbat, maka kemungkinan besar terjadinya banjir karena air yang akan meluap dari sungai atau selokan. Setiap hari ketika saya berjalan menuju sekolah ini, saya selalu melihat tumpukan sampah di selokan. Sepertinya belum tumbuh kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudara untuk menjaga kebersihan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Selain penyebab banjir, sampah dapat merusak pemandangan. Coba kita amati daerah-daerah kumuh yang terdapat banyak sampah. Amat menyedihkan, sampah berserakan di mana-mana. Tidak hanya di daerah kumuh, tapi di sekolah juga, di rumah terkadang sampah masih aja berserakan. Agama Kristen sendiri saja sudah mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekitar kita, sehingga menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, mudah-mudahan kita terhindar dari bencana banjir. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kuman-kuman yang cinta dengan sampah, sehingga lingkungan kita juga tampak indah, bersih, sejuk dipandang di mata. Pidato yang saya sampaikan merupakan keluh kesah hati saya terhadap lingkungan yang semakin hari semakin tercemar. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjaga lingkungan yang selama ini menjaga kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sadar atau tidak, kita hidup di lingkungan yang tergantung pada lingkungan. Kita minum air yang bersumber dari lingkungan kita. Kita menghirup udara yang bersumber dari lingkungan kita. Kita makan makanan yang bersumber dari sumber yang hidup dan ditanam dari lingkungan kita. Lingkungan kita mempunyai pengaruh yang besar untuk kehidupan kita. Lingkungan adalah hidup kita. Oleh karena itu, baik atau buruk lingkungan secara langsung akan berpengaruh terhadap baik buruknya kehidupan kita. Beberapa tahun belakangan tentu saja kita pernah mengalaminya sendiri ketika hidup terasa hijau karena masih begitu banyak pohon yang terdapat di lingkungan kita. Tetapi lihatlah sekarang ini, pohon-pohon itu telah berkurang dan nyaris tiada. Kehijauan hidup kita tergantikan dengan bangunan-bangunan abu-abu kaku yang kian hari bertambah mengerus ruang terbuka hijau di lingkungan kita. Beberapa tahun ini tentu saja kita pernah mengalaminya sendiri ketika kita bernapas lebih dalam tanpa ada bau polusi yang menyakiti paru-paru kita. Tetapi bernapaslah sekarang, udara nan sejuk bersih itu telah terkontaminasi oleh asap dan polusi. Kesejukan udara yang dulu akrab dengan hidung kita sekarang kini telah terganti dengan bau busuk polusi dari modernisasi yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Beberapa tahun belakangan tentu saja kita pernah mengalaminya sendiri ketika setiap langkah yang kita tempuh terlihat tanah yang bersih tanpa adanya sampah
yang merusak pandangan mata. Tetapi melangkahlah sekarang, tanah yang dulu bersih dan subur sekarang tertimbun sampah busuk yang sudah seperti teman di setiap perjalanan. Kesuburan yang dulu diandalkan pun kini tinggal legenda usang yang terabaikan. Saya yakin pengalaman itu pernah dialami oleh semua orang di sini. Sadarlah kerusakan lingkungan kita semua lah penyebabnya. Jika kita terus mengabaikan itu, bencana yang kita tidak akan pernah bayangkan pasti akan datang mengingatkan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan kita? Saya berdiri di sini bukan, saya nggak berdiri, saya duduk. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk merepotkan kondisi miris kritis lingkungan kita saja. Saya pribadi ingin mengajak untuk melakukan beberapa tindakan yang sebenarnya kecil dan mudah bisa kita lakukan. Dimulai dari memilah sampah dan membuangnya pada tempat yang seharusnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menghemat listrik, serta menanam pohon sebagai investasi hidup anak cucu kita selanjutnya. Hal-hal tersebut ayo kita bina dari sekarang. Hal-hal kecil tersebut merupakan investasi besar untuk generasi yang mendatang. Semoga Tuhan memberkati.